Kita ke informasi lain, pemirsa Barreskrim Polri telah merampungkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana berita bohong dengan tersangka Palti Huta Barat, salah seorang relawan Ganjar Mahfud. Dan kini Palti Huta Barat akan segera disidangkan. Berdasarkan keterangan Kabag Penum Humas Polri, Kombes Pol RD Caniago, seluruh barang bukti telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Batubara, Sumatera Utara. Sebelumnya Palti Huta Barat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Penetapan tersangka terkait dengan rekaman pembicaraan yang diduga mencatut nama Forkompinda di Kabupaten Batubara soal pejabat mendukung salah satu pasangan calon presiden. Tanggal 16 Januari 2024, perkembangan proses penyidikan terhadap berkas perkara dengan tersangka inisial PH selaku pemilik pengguna atau yang menguasai media sosial X dinyatakan lengkap. Tersangka PH dijerat dengan pasal 48 ayat 1 jungto pasal 32 ayat 1 dan atau pasal 48 ayat 2 jungto pasal 32 ayat 2 dan atau pasal 51 ayat 1 jungto pasal 35 dan atau pasal 45 ayat 4 jungto pasal 27A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap kami sudah bergabung dengan Rinto Wardana, kuasa hukum Palti Huta Barat. Selamat siang Bang Rinto. Bang, ini Palti Huta Barat ini kan disangkakan menyebarkan hoax rekaman suara pejabat Kabupaten Batubara. Nah, sebenarnya ini apa yang terjadi sih Bang? Boleh diceritakan? Ya, jadi peristiwa ini terjadi ketika masa Pilpres ya, masa kampanye Pilpres, lalu kemudian dilakukan penyidikan dan penyidikan itu rampung sekitar minggu lalu. Lalu kemudian kemarin itu kami sudah mengantar Palti untuk serah terima tahap 2, yaitu ke Kejaksaan Negeri Batubara bersama dengan tim penyidik dari Mabes Polri yang melakukan penyidikan perkara Palti. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, ada beberapa pasal yang disangka dua, lalu kemudian ada dugaan nama baik dan juga dijerat pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Jadi sebenarnya kalau kita lihat konstruksi perkaranya Palti ini memang ada menimbulkan beberapa tanda tanya ya, karena dari pihak penyidik itu tidak memberikan satu perbandingan di mana terkait dengan rekaman percakapan Forkopimda Kabupaten Batubara itu, apakah sudah terverifikasi bahwa suara tersebut adalah milik pelapor, suara pelapor. Jadi di sini ada dua pelapor, satu dari Jakarta, lalu kemudian ada juga dari Batubara yang saya sebutkan Kejari Batubara. Jadi mereka lah yang melakukan laporan ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah seharusnya kalau untuk pencemaran nama baik itu berarti kan harus jelas orang yang dituju, yang dicemarkan nama baiknya. Tetapi yang diposting oleh Palti itu adalah berupa rekaman percakapan yang sifatnya memang meneruskan. Percakapan itu tidak didapatkan Palti secara langsung dari orang yang menjadi sumber A1-nya, tetapi Palti hanya memposting kembali lewat Twitter yang captionnya tidak sedang menyudutkan orang yang diduga pemilik suara tersebut. Lalu kemudian setelah kita melihat pasal yang disangkakan, pasal yang diterapkan di dalam perkaranya, ternyata ada juga terkait dengan pasal pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 yang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, lalu kemudian pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, ini yang sangat mengherankan kita. Kalau pencemaran nama baik itu kan sifatnya kan pidana delik aduan mutlak, di mana harus yang bersangkutan benar yang memang dituduh, disebutkan namanya di dalam caption atau postingan daripada transmisi yang dilakukan oleh Palti Huta Barat. Lalu kemudian terkait dengan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu juga menimbulkan pertanyaan juga, karena apa?
apakah pemenuhan unsurnya sudah terpenuhi. Misalnya timbulnya keonaran di kalangan rakyat, kalangan masyarakat. Nah itu juga perlu dibuktikan. Jadi kemarin kami sudah melakukan penyerahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Batubara dan saudara Palti ini ditahan untuk 20 hari ke depan di rutan. Ya, Bang Rinto. Bang Rinto, kami Bang Rinto? kehilangan suara audio Bang Rinto. Bang Rinto masih mendengar suara kami, Bang? Bang Rinto masih mendengar suara Lista dan Bre di studio? Iya. Oke. Oke. Dengar. Bang Rinto, Ya. Bang Rinto, terakhir Bang Rinto, ini terkait dengan sidang yang akan segera dilakukan. Apa persiapan dari TPN Ganjar Mahfud? Jadi yang kita mau siapkan sekarang itu adalah pengajuan permohonan penangguhan penahanan. Kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Batubara terkait dengan pengajuan tersebut dan mereka welcome untuk kami ajukan. Tetapi tentunya kami tetap akan berkoordinasi dengan tim hukum, bagian hukum, deputi hukum di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sebelum kami mengajukan penangguhan penahanan tersebut. Jadi mudah-mudahan ada respon positif dari pihak DPR untuk mensupport ini. Lalu kemudian perlu saya sampaikan bahwa Pilpres ini sebenarnya tahap pemilihannya sudah selesai. Hari ini akan dilakukan pengumuman pemenang Pilpres, tetapi dari Palti sendiri menyampaikan kepada saya, karena Pilpres sudah selesai, Palti sudah menyampaikan bahwa jika memang saya harus meminta maaf, saya siap meminta maaf kepada orang yang tersinggung atau merasa dirugikan di dalam perkara ini dan siap melakukan mediasi atau difasilitasi melalui restoratif justice. Makanya kemarin kami sampaikan ke pihak Kejaksaan Negeri apakah memungkinkan untuk dilakukan restoratif justice antara Palti dan para pelapornya. Dan pihak Kejaksaan Negeri pada prinsipnya sepakat untuk melakukan hal itu, tetapi mereka masih menunggu persetujuan dari Kepala Kejaksaan Negeri Batubara yang tentunya dalam hal ini berkapasitas sebagai pelapor juga pada waktu itu. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa melihat bahwa terkait dengan pidana yang disangkakan kepada Palti ini lebih kepada riak-riak selama masa Pilpres dan tentunya kami berharap karena ini adalah kontestasi Pilpres kita bisa bisa menahan diri karena tidak ada gunanya juga, mungkin tidak ada manfaatnya juga untuk menahan atau memenjarakan Palti karena Palti ini bekerja sendirian, anak dan istrinya tidak ada yang menghidupi di Jakarta dan anaknya masih kecil, itu yang perlu diperhatikan juga karena dari sisi kemanusiaan kita perlu perhatikan. Demikian. Ya, Mas Rinto, terima kasih atas informasinya. Tentunya tadi restoratif justice dan juga penangguhan penahanan akan diupayakan oleh TPN Ganjar Mahfud ya. Terima kasih atas waktu Anda di Ayu Siang hari ini.